Pemimpin harus menyadari dirinya adalah guru bagi bangsa. Maka jangan larut dalam rebutan kekuasaan. Prof. Jimli As-Sidiki, terima kasih sudah menerima kami. Apa kabar? Di kediaman. Baik, alhamdulillah. Prof. Jimli bisa buka ini, kita jaraknya aman, boleh ya? 2 meter. Ya, sudah divaksin juga 2 Iya, kali. sudah divaksin, tapi pemirsa harus tahu bahwa kami menggunakan protokol yang ketat. Kru kami semua pakai masker, tidak terlihat memang. Oke, saya biasa memanggil beliau ini Bang Jimli. Saat ini saya akan gunakan bergantian Prof. Jimli, Bang Jimli. Nadanya sama saja, nada saya menghormati beliau. Bang Jimli, Anda ini kan banyak sekali predikatnya. Guru ya, guru, dosen, akademisi, terus semua kuat-kuat nih. Karena bikin sekolah malah Jimli School. Ada yang bilang kiai juga. Ah itu dia, saya mau lengkap itu. Lalu penampilan oke, dan menguasai hazanah. Ketua Umum ICMI. Ketua Umum ISMI. Tapi kemarin baru ulang tahun Matakin ke-98, Majelis Tinggi Agama Konghucu. Saya ketua kehormatan. Wih, ngeri. Ini betul-betul tokoh kebinekaan ini. Terus sebagai teknokrat, Anda bahkan pernah di usia muda menjadi pernah membantu menteri kan? Oh iya, Menteri mulai Wardiman, Menteri Habib. 93. Oh. 93 saya sudah Excellent 1B. Oh, Staf itu ahli usia mungkin Mendikbud. 30-an kali. Staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tuh, usia mungkin 30-an. Ya, Nah. 37 saya rasa. Nah, terus membantu Pak Terus sampai sekarang jadi pejabat terus. Tuh. Nah, yang menarik adalah di usia yang sudah makin ranum, makin tiba-tiba jadi politisi. Terpilih pula. Ya, bukan politikus sebetulnya. Nah, tapi kan dipilih tuh, Iya, iya. dipilih. DPD maksudnya mau memperbaiki mana yang bisa saya kerjakan, Ya. mau kita perbaiki, tapi ya memang klaim berpolitik itu lain. Ya Beda, sudahlah. beda dengan Iya kan? pemikiran. Ya. Makanya akal bulus, akal bulus, akal tulus. Yang tulus kalah. Nah, abang sebenarnya lebih nyaman jadi apa? Atau Yang dari paling- waktu muda dulu, dari kecil dulu? Yang paling aneh jadi guru. Yang paling besar pahalanya itu. Dan paling pasti juga pahalanya itu. Pasti. Jadi guru. Tapi lama-kelamaan guru itu menurut saya ya pemimpin. Dan pemimpin yang baik itu guru juga. Jadi the leader and the teacher sama. Must know the way, shows the way, and goes the ways. Nah, maka saya suka mengutip bagaimana saya berpendapat bahwa guru sama dengan pemimpin, pemimpin sama dengan guru. Ada hadis Nabi Muhammad, 571 tahun sesudah Nabi Isa, lahir Nabi Muhammad, satu kali dia berkata, ya, iza salasa khoroja fi safarin fal yu'ammirhu ahadahum. Kalau kamu bepergian bertiga, satu angkat jadi pemimpin. Tapi Konghucu yang lahir 551 tahun sebelum Nabi Isa, ya, sebelum Masehi, itu juga pernah berkata mirip kalimatnya. Sanren cesing biwose. Kalau kamu bepergian bertiga, satu di antaranya berperan sebagai guru. Tuh. Ya kan? Guru dan pemimpin. Itu bukan tidak sengaja keluar dari mulut 2 orang tokoh. 2 orang besar. 2 orang besar. Itu adalah perasan, ya, kemuliaan, nilai peradaban kemanusiaan. Pemimpin dan guru itu sama. Kalau kita melihat tokoh-tokoh pendiri bangsa, mereka waktu diasingkan jadi guru beneran. Jadi guru beneran. Dan ketika dia memimpin, dia digugu dan ditiru juga. Maka semua pemimpin harus menyadari dirinya adalah guru bagi bangsa. Maka jangan larut dalam rebutan kekuasaan. Pragmatis, rebutan. Ya kan? Lalu saling bermusuhan. Tapi bagaimana mendidik bangsa ini dengan pencerahan, pencerdasan. Ada juga yang bilang bangsa itu bisa maju kalau adab memimpin dan adab bisa dipimpin itu sama.
Kadang-kala begitu katanya. Ini Ya tapi selalu harus mulai dari atas. Jadi kita harus menggerakkan. Nah, maka tujuan kita bernegara kan salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. ya iya. Itu istilah mencerdaskan itu luar biasa. Pada tahun 45 ada istilah mencerdaskan. Itu beda dengan mendidik, itu terlalu teknis. Ya. Mencerdaskan. Nah, sekarang sudah segala macam istilah, ya, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Itu belum ada teorinya pada tahun 45. Tapi sekarang Nah, sekarang ini sudah itu namanya enlightenment, walaupun pencerahan. yang berbahaya baru-baru ini sekarang ini akan muncul kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Ya, pada akhirnya kan tetap harus dikelola oleh manusia. Manusia yang merancangnya dan sebagainya itu kan cuman sarana saja. Oke, kembali ke tadi. Jadi sebagai guru, jadi sebenarnya waktu beraktivitas di zaman remaja, Anda dulu di remaja masjid, terus masuk di Iya, saya aktivis Iya. sejak siswa. Iya, Sudah di di PII, kampus, di di kampus. mana-mana. Jadi 3 pekerjaan saya, belajar, menuntut ilmu. Kedua bekerja, nyari duit sendiri. Ketiga aktivis di dunia sosial. Sejak dari aliyah, saya dulu aliyah. Itu sudah organisasi. Jadi SMA-nya Aliyah ya, Madrasah Aliyah. Di sana di Ya boleh Bang, saya tidak pernah sekolah umum. Oh, Jadi madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Nah, generasi saya adalah generasi pertama yang dibolehkan masuk perguruan tinggi umum. Karena ada Mukti Ali, Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan waktu itu tanda tangani MOU sehingga lulusan madrasah boleh masuk perguruan tinggi umum. Tapi dites dan tes di UI saya lulus. jadi abang ini kalau santri itu boleh ditimbang kayak emas. Karatnya itu sempurna, murni, emas murni, santri murni gitu ya. Karena banyak orang sekarang merasa santri. Lah kalau saya memang dari sononya. Maka begitu saya kuliah ambil fakultas hukum, apalagi kalau hukumnya hukum Islam, paling menonjol kita. Karena bahasa Arab tercicus. Kita paling menonjol. Nah, belum selesai lagi kuliah, udah diangkat jadi asisten. Gitu loh. Jadi akhirnya ketertarikan kepada dunia hukum. Ya kebetulan kalau perguruan tinggi negeri di Jakarta itu ya UI. Ya. Dan UI yang fakultas ada sorenya, fakultas hukum sama fakultas ekonomi. Sehingga bisa extension. Nah, saya memilihnya fakultas Karena harus hukum, karena sambil kerja. Iya, kalau nggak bisa kuliah. Itu namanya ansor, anak sore. Kalau Yusril itu anak pagi, karena keluarganya bisa membiayai sendiri. Kalau saya enggak, saya mesti kerja. Sorry. Lah akhirnya dari situ sudah diputuskan untuk mengurusi hukum tata negara atau kemudian saya diajak oleh Profesor Ismail Suni, Pak Harmaili Ibrahim, para aktivis semua di situ. Aktivis akademikus. Iya, jadi saya diajak menjadi asisten di hukum tata negara ya. Dan sampai mereka meninggal saya teruskan sampai sekarang. Walaupun PNS saya sudah pensiun, tapi saya terus mengajar. Setiap awal semester baik S1 yang internasional maupun S2, S3 saya mesti membuka kelas. Ya, kembali lagi saya ingin melihat keberadaan Bang Jimli itu ada di mana-mana. Memimpin IJMI, organisasi Islam gitu ya, walaupun cendekiawan tapi kan Islam, Muslim. Juga masih punya sekolah, Jimli School. Saya pernah di MUI, sekarang juga di MUI juga sekarang. Wakil ketua sama Pak Maruf Amin. Terus di DPD RI gitu ya, mewakili jadi sebagai pejabat, walaupun cuma anggota sehingga nggak terlalu itu sibuk. semua dalam rangka guru tadi? Mestinya dalam rangka kita sebagai orang yang who knows the way, shows the people the way, and goes the way. Ya tergantung bagaimana kita memainkan peran. Yang paling berat di politik tadi, di DPD RI? Tuh misalnya saja, saya ini berusaha bagaimana memperbaiki DPD. Oke, tidak jadi ketua, jadi anggota pun saya masih terus pikirkan. Maka 2019 saya merancang dengan teman-teman. Ini kita ada suasana zaman yang ingin menghidupkan GBHN.
Tapi ini sekalian aja kita menata kewenangan DPD dalam kaitannya dengan perancangan pembangunan. Wah begitu. Tapi melalui perubahan kelima Undang-Undang Dasar secara terbatas. Kita mau rancang. Muncul isu 3 periode presiden. Itu mulai 2019. Akhirnya terhenti. Karena dikhawatirkan kalau kita mengusulkan perubahan. Ada yang numpang untuk 3 periode kan gitu. Nah kita diam dulu. Datang COVID, lalu kita mulai rancang lagi. Tiba-tiba Amin Rais ngomong lagi di 2021 ini, 2020 kemarin terakhir. Ini lebih ribut lagi, isu 3 periode. Jadi mungkin agak terhambat sedikit. Jadi orang khawatir nanti perubahan kelima. Jadi ini upaya menyimpang gitu. Jadi ini upaya kedua untuk membenahi kewenangan DPD. Itu. Setelah jadi agak ngerem-ngerem juga ini. Aduh. Juga. Kalau kita mau masuk ke isu DPD-nya sendiri misalnya, itu kan memang di pemilu 55 gini, sekarang ini kan partai kuat sekali gitu ya, dan partai semuanya rata-rata terpusat gitu. Waktu 55 dulu kalau nggak salah DPR pun ada calon independen atau perorangan gitu ya. Lah kan kalau dibikin bisa aja kenapa? Emang terpilih semua kan enggak? Ya bisa saja kalau enggak mau memperkuat menata ulang gitu ya. Enggak, DPD-nya tetap. DPD tetap. Enggak, artinya bisa saja itu di wakil daerah itu di install ke dalam sistem DPR. Bisa aja ada partai lalu ada praksi daerah. Maka dia betul-betul terlibat di dalam proses legislasi di DPR. Tapi kan itu maunya kayak model 2 kamar ini. Nah, masalahnya ini kan alternatif. Ya kan, ini kan sudah diperdebatkan tahun 2000, 2001. Tapi partai yang paling menentang ide strong bicameralism justru sekarang ini yang berkuasa. Kan jadi repot. Karena ada kesalahpahaman seolah-olah kalau DPD itu kuat, ini kayak federal, padahal kan tidak. Ini kan fenomena negara besar. Nah, negara kesatuan banyak yang 2 kamar. Banyak, terutama negara yang besar-besar. Wilayahnya, jumlah penduduknya. Jadi bicameral itu tidak identik dengan federal. Tidak identik. Jadi ini kita harus rekonstruksi kembali ide penataan. Jadi urusan persaingan golongan kelompok selesai dulu lah. Kita udah 20 tahun merasakan pasca reformasi ini kan banyak sekali yang perlu dievaluasi. Betul. Banyak yang kelebihan, banyak yang kekurangan. Artinya Anda sepakat bahwa sekarang sudah reformasi 98-99 ya? Iya. Sekarang lebih dari 20 tahun. Sudah lebih dari 20 tahun sehingga perlu evaluasi. Waktu yang pas untuk memeriksa semua ya? Nah saya bukan hanya dari segi teori, ya kan. Saya kan juga berpraktek. Dan bahkan itu sudah saya tuangkan dalam buku. Ide-ide saya itu 70 judul buku saya. Iya. Ya, tidak banyak guru besar yang bukunya lebih dari 20, saya sudah 70. Nah, di dalamnya itu banyak. Cuman kan alhamdulillah orang Indonesia ini malas baca. Jadi yang baca itu sedikit. Nah, tapi kalau kita diberi kesempatan untuk merealisasikan, itu bisa kita tata. Intinya 20 tahun reformasi ini sudah harus ditata ulang. Ya. Termasuk struktur kelembagaan. Kayak misalnya komisi yudisial. Kalau gunanya hanya untuk rekrutmen calon hakim agung, ya pansel kan cukup. Terus komisi kejaksaan? Ya, kalau itu dengan undang-undang. Yang dengan undang-undang dasar ini. Dengan undang dasar ya. Begitu juga dengan DPD, itu gimana? Apa diperkuat supaya dia ada keputusan yang mengikat. Atau ya diubah. Seperti tadi. Jadi praksi saja di DPR dan DPR. Kembali kayak dulu. Iya. Tapi kalau mau yang ada ini aja, sudahlah kita simbol dari perwakilan daerah non-partai. Ini diperkuat, nah ini diberi pekerjaan yang jelas untuk berbangsa dan bernegara. Ya minimal legislasi gitu ya, hak legislasi, hak anggaran. Kan kalau kita pikir ini supaya imajinasi yang menonton bisa lebih terbangun. Dari Jawa Barat, 80 kurang lebih anggota DPR-nya. Dari Maluku Utara, saya kira 5 apa 6 ya. Jadi bayangkan mereka bertanding di komisi saja membagi untuk 11 komisi tidak cukup. Iya. Jadi waktu tahun 99
2000 saya kan ketua tim di Seknek. Ketua tim yang merumuskan ide awal perubahan konstitusi. Tapi akhirnya yang membela utusan golongan, kan ada 3. Ya kan? Perwakilan politik partai. Ya. Perwakilan daerah, utusan daerah. Ya. Perwakilan golongan itu utusan golongan. Saya anggota MPR utusan golongan terakhir itu saya. Sampai 9. Utusan golongan apa golongan karya? Bukan, utusan golongan. Saya golongan cendekiawan. Oh iya, Nah, bukan jadi golongan anggota karya. MPR. Nah, tetapi sesudah perubahan pertama kedua, itu ide untuk menghapus utusan golongan kencang sekali. Jadi saya membelanya itu ya antara lain bersama Profesor Sri Edi Suasono. Ya. Itu nggak kuat kita. Orang perguruan tinggi semuanya nggak suka kepada utusan golongan karena dulu diangkat oleh presiden. Nah, padahal dalam sistem perwakilan Indonesia itu ada 3. Perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan. Yang ini political representatives, ini regional, yang satu lagi functional. Tapi itu di mana akar historisnya itu? Satu-satunya di dunia cuman ada di Indonesia 3 sistem perwakilan. Tapi ini mengambil dari banyak praktek di negara-negara yang mempunyai sistem 2 kamar. Nah, ada 2 kamar misalnya kayak di Amerika. Antara political representation dan regional, itu namanya senat. Nah, kalau di Inggris political representatives itu di House of Commons, tapi yang House of Lords itu utusan golongan. Bangsawan. Bangsawan. Iya. Nah, jadi di dunia termasuk di Irlandia ya, itu ada pola-pola, 3 macam pola, tapi diorganisir menjadi 2 kamar. Nah, oleh pendiri bangsa kita ini 3 sistem ini digabung dalam MPR sehingga MPR dikonstruksi sebagai penjelmaan seluruh rakyat itu. Majelis badan tertinggi. Iya. Badan tertinggi. Nah, tapi kan sekarang sudah tidak badan tertinggi. Ya, bukan soal tinggi rendahnya, tapi ini soal representativeness, keterwakilan. Mengapa harus 3 metode, ya kan? 3 saluran? Karena Indonesia terlalu kompleks. Tidak cukup hanya disalurkan aspirasi rakyat berdaulat itu melalui politik partai. Apalagi cuma melalui demografi, jumlah penduduk. Ya, dan tidak cukup hanya dengan daerah. Karena banyak misalnya kelompok-kelompok minoritas, misalnya tokoh-tokoh adat, itu kalau tidak dipertimbangkan selalu dia underrepresented, tidak pernah terwakili dalam permusyawaratan rakyat. Karena dia tidak tersebar di seluruh tidak tersebar, wilayah. ya kan? Di daerah pun dia akan kalah, Ya. lalu kemudian mungkin dia tidak terserap oleh partai. Nah, jadi Indonesia yang terlalu Bhinneka Tunggal Ika itu harus disalurkan mekanisme perwakilannya itu untuk bermusyawarah melalui 3 cara. Nah, ini antara lain perlu dipikir ulang. Kalau saya paksa memilih, abang milih yang dulu di MPR satu saja, atau sekarang sudah dengan dua mata ini, dua lembaga ini? Ya, saya pilihannya itu ini diperkuat. Ada pekerjaan yang jelas, keputusan yang efektif bernegara. Kalau sekarang wujuduhu keadami. Nah, gitu kan? Timun bungkuk. Ya. Kalau ada ini dan tidak, tiadanya tidak penting. Kalau ini tidak, why not Anda berpikir ulang? Oke, dimasukkan aja dia menjadi praksi di DPR dan di Ada MPR. ada yang punya ide begini. Nah, gimana? Supaya ada bedanya. Jadi dia tidak usah kejar-kejaran kuantitas. Orangnya itu dibikin 2 saja. Jadi tiap daerah itu 2 kayak Amerika. Supaya kelihatan sedikit tapi kuat. Kalau sekarang kan 4 orang misalnya ada satu daerah. Yang kerja keras, kerja cerdas 1 orang, 3 aja kan nggak perlu, misalnya saja ada. Yaitu materi yang bisa didiskusikan. Intinya ada komitmen untuk evaluasi. Bukan hanya DPD, menyeluruh. Jadi kita harus memikirkan tata ulang sistem ketatanegaraan. Nah, termasuk misalnya ya, saya kan sudah lama memperkenalkan omnibus legislatif teknik sebagai cara. Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah sudah diadopsi, tapi hanya dipakai untuk investasi. Dan sekali dipraktekkan undang-undangnya 97 banyak sekali. Ini kelebihan juga, terlalu tebal.
Maksud saya metode omnibus ini kita terapkan untuk penataan. Semuanya termasuk sistem politik. Misalnya sistem kepartaian, sistem kepemiluan, sistem keormasan. Ini kita pakai omnibus teknik untuk menata ulang. Jadi impian tentang pentingnya penataan itu mulai dari rekonstruksi constitutional rules sampai ke aturan-aturan di undang-undang yang satu dengan yang lain itu tidak terpadu. Nah gitu loh, jadi saya pikir ini momentum saatnya, mestinya 3 tahun terakhir periode pemerintahan Jokowi di tengah pandemi begini. Ya kalau mau ya pakai ini, manfaatkan untuk penataan jangka panjang. Tapi bukan untuk pernik-pernik rebutan kepentingan jangka pendek. Yang ada adalah otoritarianisme. Ya. Nah, jadi seorang jadi presiden, tapi dia jadi ketua partai, dia juga konglomerat besar kayak Donald Trump, ya kan? Dan juga dia media. menguasai media elektronik dan dia mudah sekali nyumbang kiri kanan menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas.